Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Selamat datang dalam perjalanan spiritual kita hari ini. Saya bersyukur Allah mempertemukan kita melalui momen berharga ini. Seperti kita ketahui, sebagai umat Muslim Indonesia, kita memiliki kekayaan spiritual yang luar biasa. Warisan tradisi Islam yang dipadukan dengan kebijaksanaan budaya Nusantara kita yang indah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar baru, namun sebenarnya telah tertanam dalam ajaran spiritual kita sejak lama. Bagaimana doa-doa kita sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan potensi terdalam dalam diri kita. Apa yang saya sebut sebagai kode DNA kekayaan yang Allah tanamkan dalam fitrah setiap insan. Pernahkah Anda merasa telah berusaha keras namun rezeki terasa sulit mengalir? Banyak dari kita yang rajin beribadah, tekun bekerja, namun tetap merasakan kesulitan dalam hal finansial. Kita bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa jalan rezekimu terasa begitu sempit untukku?" Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi aliran berkahnya. Bukan, kita melihat orang lain yang tampaknya mendapat kemudahan rezeki, sementara kita masih berjuang dengan tagihan-tagihan dan kebutuhan keluarga yang tak kunjung terpenuhi. Kondisi ini sering membuat hati kita gundah, bahkan terkadang membuat iman kita terguncang. Namun tahukah Anda bahwa dalam tradisi spiritual Islam, khususnya yang telah dipraktikkan oleh para ulama dan wali di Nusantara kita, terdapat pemahaman mendalam tentang bagaimana doa-doa tertentu memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang terkunci. Dalam ajaran Islam, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengandung rahasia transformasi finansial yang sangat mendalam. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih biasa, tetapi merupakan pengakuan spiritual yang mengaktifkan sifat-sifat ilahiyah dalam diri kita. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat apa yang mereka sebut sebagai Lauh Mahfuz Mini, sebuah rekaman spiritual dari sifat-sifat Allah yang tertanam dalam jiwa kita. Ketika kita berdoa dengan kesadaran dan kekhusyukan tertentu, kita sebenarnya sedang mengaktifkan sifat-sifat tersebut, termasuk sifat Al-Razak, Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Ghani, Maha Kaya. Seorang wali terkenal dari Jawa, Sunan Kalijaga, konon mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar materi yang kita kejar, melainkan energi ilahiyah yang kita undang untuk hadir dalam kehidupan kita. Beliau mengajarkan bahwa kemiskinan seringkali bukan karena ketiadaan sumber daya di sekitar kita, melainkan karena ketidakmampuan kita untuk menyelaraskan getaran spiritual kita dengan getaran kekayaan yang Allah sediakan di alam semesta. Bagaimana cara menyelaraskan getaran spiritual ini? Inilah yang saya sebut sebagai mengaktifkan kode DNA kekayaan yang Allah tanamkan dalam diri kita. DNA ini bukan dalam artian biologis, melainkan Divine Natural Abundance, kelimpahan alamiah ilahiyah yang menjadi hak fitrah setiap hamba Allah. Mari saya bagikan sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat saya, Pak Ahmad dari Surabaya. Beliau adalah seorang pedagang kecil yang selama bertahun-tahun hidup pas-pasan meskipun bekerja sangat keras. Suatu hari, beliau bertemu dengan seorang kiai yang mengajarkan kepadanya sebuah amalan doa khusus untuk membuka pintu rezeki. Doa ini bukan doa ajaib atau mantra, melainkan rangkaian zikir dan permohonan yang dibaca dengan kesadaran penuh akan makna setiap katanya. Pak Ahmad mulai mengamalkan doa ini setiap selesai salat subuh dan maghrib. Yang menarik, beliau tidak hanya membaca doanya, tetapi juga merenungkan setiap maknanya, merasakannya dengan segenap jiwa, dan menyelaraskan tindakan sehari-harinya dengan esensi doa tersebut. Dalam waktu 3 bulan, terjadilah perubahan menakjubkan.
Bukan berarti beliau mendadak menjadi miliarder atau mendapat warisan tak terduga. Perubahan pertama justru terjadi pada cara beliau memandang dunia. Beliau mulai melihat peluang di mana sebelumnya hanya tampak kesulitan. Beliau mulai merasakan kedamaian di tengah situasi yang sama. Dan kemudian, secara bertahap, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Pelanggan baru berdatangan, ide-ide usaha baru muncul, hingga kemitraan yang menguntungkan hadir tanpa diduga. Apa rahasia di balik transformasi ini? Pak Ahmad berhasil menyelaraskan getaran spiritualnya dengan getaran kelimpahan Allah. Beliau mengaktifkan kode DNA kekayaan yang selama ini tertidur dalam dirinya. Sekarang, mari kita bersama-sama melakukan praktik doa yang dapat membantu mengaktifkan kode DNA kekayaan dalam diri kita. Saya mengajak Anda untuk mengambil posisi yang nyaman, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan segala kekhawatiran duniawi untuk sementara. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, bacalah dengan penuh kesadaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Fattah. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah sumber segala kekayaan dan kelimpahan. Tidak ada kekayaan hakiki kecuali darimu, dan tidak ada kemiskinan yang tidak dapat Engkau ubah menjadi kelimpahan. Ya Allah, aktifkanlah dalam diriku sifat-sifat kelimpahan-Mu. Bukalah mata hatiku untuk melihat rezekimu yang bertebaran di alam semesta. Bukalah tanganku untuk berbagi dari apa yang Engkau anugerahkan. Bukalah pikiranku untuk menerima ide-ide yang membawa keberkahan. Ya Allah, ampunilah aku atas setiap pikiran kekurangan dan keterbatasan yang telah menghalangi aliran rezekimu. Ampunilah setiap rasa takut dan kekhawatiran yang menjauhkanku dari keyakinan akan janjimu. Ampunilah setiap keluhan dan ketidaksyukuran yang membutakan mataku dari nikmat-nikmat-Mu yang tak terhitung. Ya Allah, darimu datang kekayaan, kepadamu kembali segala kekayaan. Jadikanlah aku saluran berkah-Mu di muka bumi ini. Jadikanlah setiap napas, setiap langkah, dan setiap usahaku sebagai ibadah yang membawa keberkahan bagi diriku dan sesama. Ya Allah, dengan kerendahan hati, aku memohon dibukanya pintu-pintu rezekimu yang halal, diberkahi, dan membawa kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita diamkan sejenak doa ini, meresapkannya ke dalam setiap sel tubuh kita, mengizinkannya mengaktifkan kode DNA kekayaan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Doa yang baru saja kita baca bukanlah sekadar rangkaian kata-kata. Ia adalah kunci spiritual yang dapat membuka potensi terdalam dalam diri kita. Namun seperti halnya sebuah kunci, ia memerlukan tindakan untuk diputar dan dibuka. Transformasi finansial yang sejati terjadi ketika doa kita selaras dengan tindakan kita. Ketika kita berdoa memohon rezeki namun tetap bersikap malas, ketika kita memohon kelimpahan namun tetap berpikiran sempit, atau ketika kita meminta keberkahan namun enggan berbagi, maka kita seperti orang yang memiliki kunci namun tidak menggunakannya untuk membuka pintu. Untuk benar-benar mengaktifkan kode DNA kekayaan dalam diri kita, kita perlu menghidupkan doa kita dengan tindakan nyata. Bekerja dengan tekun sambil tetap bertawakal. Mencari peluang dengan cerdas sambil tetap berpegang pada prinsip halal. Mengelola rezeki dengan bijaksana sambil tetap bersedekah. Inilah rahasia transformasi finansial yang telah dipraktikkan oleh para ulama dan orang-orang saleh sepanjang sejarah Islam di Nusantara kita. Saya mengajak Anda untuk menjadikan doa tadi sebagai amalan rutin, dibaca minimal setelah salat subuh dan maghrib. Namun ingatlah bahwa kekuatan doa tersebut terletak pada kesungguhan hati dan keselarasan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang halal, berkah, dan melimpah.
Semoga Dia membukakan pintu-pintu kekayaan material dan spiritual bagi kita semua. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, berbagi, dan membawa manfaat bagi sesama. Jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan ini, saya mengundang Anda untuk berbagi pengalaman spiritual Anda atau bertanya lebih lanjut. Setiap perjalanan spiritual kita adalah unik, dan berbagi pengalaman akan memperkaya kita semua dalam menjalani kehidupan yang diberkahi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.